26 gol dengan 17 assist dari 59 laga di semua kompetisi. Suarez juga mengantarkan Gremio finish di posisi runner-up Liga Brasil 2023, selisih 2 poin. Gigi apa gigi. Dalamnya. Songkok gede. Ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah injang niki sakit sowan teng daleme Yai Bahrul Ulum. Nah, kalau sampai dihitung ya tunggal tahun setengah 15 bulan. Di HP sudah ada bintangnya. Janjinya keduman 15 grup bulan. santri itu bireng kapan? Dan janji 1,5 tahun. Buatan tugi-tugi teng Mojokerto ya ini. Nggih. Masya Allah, alhamdulillah sakit rawuh teng dalemi Yai Bahrul Ulum teng napa baru Yai? Pondok Pesantren Ismul Haq, Dusun Kowang, Dusun Kowang, Kecamatan Jatirejo, oh Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Mojokerto, Masya Allah. Untuk keluarga besar Tebireng semua ketahui, Yai Bahrul Ulum ini aslinya Tuban ya Yai? Tuban. Masuk ke Tebireng waktu itu SMA KWH 9093 ya. Nah, tadi sempat ngobrol sama Kang Slamet Witono nggih. Terus wonten malih sing dados camat nggih. Nuri nggih. Tang daerah Banten niku ya. Nuri Ketua Ansor. Ketua Ansor nggih, nggih. Kula nate kepanggih. Nate kepanggih. Kare Kang Nuri dapat salam dari Yai Bahrul Ulum. Terus termasuk neng Wilawati Jakarta. Jakarta ya. Masya Allah. Kalau ngelihat angkatannya panjenengan, alhamdulillah pada sukses ya. Amin. Termasuk barokah, ya Bahrul Ulum. Barokah dari Tebireng dong. Barokah Mas saya Tebireng. Barokah dari Mas saya Tebireng ya. Masya Allah. Dan saya Yai bisa diceritakan sedikit waktu pas tahun 90. Nun sewu mungkin waktu itu mondok itu Tebireng. Saudara atau nun sewu wonten sing nopo maring informasi nopo terus pundi ya? Yang memberi informasi kakak saya sendiri. Oh, Masya Allah. Kebetulan kakak saya di ITS punya kawan lulusan Tebireng. Nah, waktu itu kakak bukan alumni Tebireng. Bukan. Cuma kuliah di ITS. Di ITS jurusan matematik. Punya kawan lulusan Tebireng kuliah di ITS. Saya di Sarang, salaf, karena saya ijazahnya nggak bisa untuk kuliah. Lulus dari Sarang langsung diantarkan kakak saya di Tebireng. Saya kenalnya hanya Mbah Hasim namanya, Tebireng nggak paham saya dulu. Masya Allah. Kalau Mbah Hasim tahu, pondoknya Mbah Hasim, yang dikenal Mbah Hasim Ansari. Kalau Tebireng malah nggak paham saya. Familiar ya, Mbah Hasimnya ya. Mbah Hasim karena Mbah Mun, kalau ngaji itu cerita Mbah Hasim Ansari. Ngaji Tebireng mana? Dibawa ke Tebireng, masuk, alhamdulillah. Berarti waktu itu Nun Sewu ya sendiri nggak familiar dan tidak tahu tentang Pondok Tebireng, tahunya Mbah Hasim, dan itu pun wasilah dari teman kakak yang kuliah di ITS. Terus yang siapa ya yang kuliah di ITS itu Nun Sewu? Namanya lupa. Namanya lupa, itu lulusan Tebireng kuliah di ITS. Mungkin ya sekitar tahun 80. Wah, mungkin. Naman itu ya. Wah, ujiannya si Penmaru apa namanya dulu? Penmaru ya. Iya, belum ada ujian sekarang tuh. Si Penmaru. Singkat cerita akhirnya Yai mondok Tebireng terus SMA ya. SMA. Saya Yai. Ada cerita-cerita indah pada saat di Tebireng. Banyak sekali. Kenangan. Banyak, Tebireng banyak ya. Iya. Karena saya di Sarang tuh kan salah pakai sarong. Di Tebireng kan nggak pakai sarong, pakai celana. Nah, kalau jalan saya sakit itu. Itu kena-kenangan. Emang paling enak pakai sarung ya? Iya, saya sakit itu, bener-bener sakit.
Kaki saya sampai lecet karena harus pakai sepatu. Biar Kenang-kenangan. ya. Kan di SMA itu wajib pakai sepatu kaos kaki. Apalagi kalau Senin. Pak Ut Yai itu kan tentara itu. Wah, kalau dari pembina upacara nggak pakai sepatu, balik ke pondok. Dulu gitu kan tentara. Profesional, disiplin betul. Apalagi kalau Gus Irfan, jangan macam-macam, disiplin. Kaki sampai lecet. Alhamdulillah ya, Pak Jenengan lulus tahun 93 ya, ya. 93. Dan tentunya kalau mau diceritakan mungkin sampai sore malam besok nggak habis kayaknya. Habis tuh. Dan alhamdulillah kalau tadi sekilas informasi yang seangkatan panjenengan, saya juga beberapa ada yang saya kenal dan alhamdulillah ya sukses semuanya. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Sukses ya. Termasuk kalau nggak salah ini juga ya, yang ini ya, jadi anggota dewan juga Kang Tony. Kang Tony, iya. Ya, kumaha damang Kang Tony. Kenal juga, pernah ke sana? Oh, udah enggak. Iya. Kang Tony ya. Pernah ke sana? Udah. Kenapa di rumah saya lambat sampai 15 bulan lebih? Sampai 15 bulan. 15 bulan ya. Kang Tony terus lagi ada pengacara di Bekasi kan? Iya. Bukan pengacara dia, Kang Suryadin. Ada di Bekasi pengacara. Enggak adik kelas itu. Siapa? Enggak. 93 kalau nggak salah juga beliau tuh. Bekasi ya? Bekasi. Terus saya mau Kang, berarti setelah selesai dari SMA, terus tadi UIN ya? UIN IAIN dulu. IAIN di nama Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel Surabaya. Oh, berarti bareng sama Bang Matsani juga? Matsani, ya adik kelas. Adik kelas? Enggak. Mas Sani itu Alia. Iya, Alia. Kayaknya seangkatan ya. Seangkatan Mas Sani yang sekarang di Bogor. Iya, di Bogor. Yang di Bogor sekarang. Iya, Mas Sani. Bang Sani. Itu si kijang lokal. Julukannya kan pucot. Berarti bareng ya waktu itu di Surabaya ya? Tahun 9 apa? Mas Sani. Banyak yang di IAIN juga. Banyak ya? Banyak. Ambil apa waktu itu? Filsafat. Filsafat ya? Waduh. Ambil yang aneh. Kalau filsafat ini, literasi pengetahuannya luas ini kayaknya nih. Tapi filsafatnya kan beda nih. Iya. Karena filsafat kita diawali dari pesantren lebih terkondisional. Yang paling parah itu tidak lulusan pondok pesantren ambil filsafat. Itu dia, betul. Nah, itu biasa kepalanya pusing-pusing, lior-lior. Kita untung kan punya modal dari pesantren. Karena setahu saya kalau kita belajar filsafat itu kan sangat luas ya. Oh iya. Kayak kita berenang di lautan lah ya. Saking luasnya filsafat tadi ya. Karena tadi Yai bilang basicnya memang pondok pesantren sehingga lebih terarah ya. Sekilas kalau saya boleh tahu Yai, tentang filsafat sendiri apa sih yang mungkin bisa Yai bagi kepada kita semuanya Yai? Kalau filsafat gini aja lah. To the point intinya itu. Semua orang, ilmu Allah itu banyak. Ilmu Allah banyak. Orang menekuni bidangnya masing-masing. Kita jangan menghina dan merendahkan. Pada waktu saat tertentu kita saling membutuhkan. Masya Allah. Betul. Saya kan butuh Pak Dokter kalau sakit. Saya pun juga butuh Yai ya. Gitu. Sama ya, betul. Jangan menghina atau merendahkannya ya. Karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan. Ya. Insya Allah. Sealim bidang apapun kita saling membutuhkan, melengkapi. Betul. Tapi dasarnya tadi kalau kita ke kuliah kemanapun, kalau ada pondok pesantren itu kita punya pondasi. Ya kita alami teman-teman yang di filsafat itu yang lulusan SMA, mohon maaf ya. Apalagi nggak pernah ke pondok pesantren. Bahasa Jawanya ngliyor uteke. Oh, ngliyor nggih. Nah, nek sing ngliyor kan iso nyosor. Nggih, leres. Nah, sangat nanti ada basic ya. Tidak ada basic ya. Untung kita pernah di pesantren, alhamdulillah. Betul. Nun sewu Yai, kalau kita bicara filsafat itu kan filosof itu kan juga ada yang dari Romawi Yunani, ya kan?
termasuk Aristoteles, Plato, ya kan. Tentunya di Islam juga banyak juga. Banyak juga ya. Yang tentunya itu juga menjadi pegangan bagi kita juga ya. Iya. Banyak kalau ilmuwan malah yang terbanyak malah dari Islam. Yang terbanyak. Cuma karena kita dicekoki pendidikan formal, yang dosen-dosennya itu jarang yang baca literatur dari Islam, kadang-kadang ya cekokannya ya ilmu-ilmu formal. Padahal kalau ahli filsafat yang terbanyak itu malah Islam tuh. Hebat-hebat itu. Betul ya, betul. Nah, kalau saya sempat membaca literasi tentang filsafat itu semuanya memang ingin membawa manusia ke jalan yang benar dan hidup tenang ya. Benar dan dibenarkan. Benar dan dibenarkan ya. Karena kalau benar dibenarkan tuh namanya punya pijakan, punya referensi. Betul. Benar menurut diri kita belum tentu benar menurut yang lain. Benar dan dibenarkan. Tentunya ada referensi. Ya. Kalau bahasa pondok sanad, betul. Tanpa sanad putus. Betul. Gak nyampe. Ya kan? Kalau bahasa di dunia pendidikan tadi ya literasi ya, tapi kalau di kita sanad ya. Sanad harus ada. Untung yang mondok itu punya sanad. Masya Allah. Nikah aja butuh sanad. Iya, nikah butuh sanad. Ya Allah ya Rob. Saya Uyai setelah mondok, setelah kuliah dari filsafat, terus habis itu ya ini saya bantu dosen sebentar. Oh, Masya Allah. Ya, bantu berarti dosen. Di Surabaya ya? Iya, mau jadi negeri. Tapi tawar menawar, pegang pondok apa dosen, saya pilih pondok. Masya Allah. Berarti waktu setelah selesai kuliah sempat asisten dosen dosen kurang 4 bulan lah negeri. Karena tawar menawar waktu itu mau ke pondok apa dosen, saya pilih ke pondok pesantren. Karena pondok pun baru berdiri. Berdiri tanggal 22 bulan 4 tahun 2001. Hari Ahad setengah 10 pagi. Diawali santri 7. Masya Allah. Belum ada tempat, sekarang sudah 2 hektar pondok pesantrennya, sudah ada 2 hektar. Berkah ya. Santrinya 200-an, mukim. Ada sanawi, ada aliyah, ada diniyah. Alhamdulillah. Barokah dari Tebuireng. Doanya para masayikh Tebuireng. Khususan kiai saya, semua iyalah, tapi khusus Pak Ud. Kiai Yusuf Hasim, beliau pengasuh waktu itu. Terima kasih bimbingan Gus Irfan. Kalau nggak dibimbing Gus Irfan, dengan profesional saya mungkin ya pondok pesantrennya lama-lama ya mohon maaf ya yang kurang baik kita pakai. Santri sini ini rokok nggak boleh, disiplin. Saya mengikuti, alhamdulillah jadi pesantren. Alhamdulillah. Berarti memang perjuangan Yai sampai sejauh ini yang tadi Yai cerita tahun 2001 ya. 2001 bulan 4 tanggal 22 hari Ahad setengah 10 pagi, santri 7. Perempuan 4, laki-laki 3. Kamarnya dari bambu, gentengnya daun tebu. Sekarang udah lantai 3. Sudah 2 hektar. Saya Yai, tentunya kan tidak mudah ya. Iya. Artinya perlu effort atau perjuangan yang agak lumayan ya. Dan tentunya ibarat kata itu kita itu kalau lagunya sekali ini maju mundur. Tadi kan Yai kan disuruh memilih antara jadi dosen atau pondok pesantren pengasuh ya. Waktu itu gambarannya Yai tentang apa ya untuk menjadi pengasuh atau ingin mengembangkan pondok pesantren seperti apa ya izinnya? Ini saya kalau ke dosen mungkin kan PNS nggak sebebas, kan? Karena di lain itu saya kan dai, penceramah. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Semua itu baik sebetulnya. Dosen juga baik, di pesantren semua baik. Cuma saya perhitungkan kalau saya pulang pergi di pondok ngajar sana anak pondok gimana. Terus nanti kalau saya pengajian ke luar negeri kan. Dan mungkin akses waktu itu masih belum ada tol yang tol belum ada. Masih lumayan. Masya Allah. Masih macet-macet juga ya kalau dari sini ke Surabaya ya. 3 jam. Apalagi di daerah
Kirian ya. Kirian sepanjang sini. Sepanjang, betul. Belum ada apa namanya jalan lintas itu yang belok ke kiri. Ya. Ada rumah sakit. Dulu belum ada. Itu ya, kayak gitu. Bisa 3 jam itu dulu. Betul. Jadi saya perhitungkan. Ya, betul. Wah, ini habis ngimam Yusuf berangkat nggak nyampe ini ya gitu, nggak nyampe. Kalau dulu ada tol mungkin saya bisa ya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena nggak ada tol dulu, nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran karena macet bener ya. Macet. Tapi semua baik. Iya. Semua baik. Semuanya baik. Alhamdulillah. Ini pun pondok pesantren ada yang nolong. Alumni Tebu Ireng. Almarhum. Iya. Namanya Haji Fuad Mahsuni. Haji Fuad Mahsuni itu ratingnya Pak Tain. Mungkin Pak Tain Sapi Pak Yetain. Itu yang nolong saya. Waktu bangunan masih reot itu terus ditolong. Bahrul bisa ngaji, bisa Pak Haji ya gitu. Saya dibawa undangan ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, sampai Korea. Hasil bicara amplop itulah jadi bangunan. Miliar, memang ini nilainya miliar. Itu alhamdulillah terima kasih kepada senior saya itu. Fuad Masuni, Pak Yai Fuad itu mantan DPR wilayah. Terus Pak Anwar Musadat. Mojokerto ya Fuad. Bawean Surabaya. Bawean Surabaya. Pak Kiai Anwar Musadat sekarang di Singapura. Itu yang terima saya di Singapura, keliling ngaji ke Singapura. Mazlan Mansur. Anaknya Haji Mansur itu masih keluarganya Pak Kiai Anwar Musadat Bawean. Itu yang saya diajak keliling pengajian ke luar negeri. Jadilah pondok pesantren besar. Ya, kalau pulang pengajian, beli semen, tukang ambil 20 tukang, 30 tukang. Jadilah bangunan. Jadilah bangunan pondok pesantren. Itu ya keberkahannya ya. Keberkahan dan silaturahim saya lagi. Saya silaturahim ketemu namanya Pak Haji Fuad itu. Terus ketemu Pak Anwar Musadat. Oke, baru saya ajak ke luar negeri. Di Surabaya. Di Surabaya. Kuliah atau sudah selesai? Kuliah. Kuliah. Waktu kuliah saya sering ke rumah beliau. Ke Pak Anwar Musadat. Pak Anwar Musadat. Waktu itu masih di Surabaya beliau. Di Surabaya. Sekarang di Singapura, sekarang di Kanada. Wow, Masya Allah. Pak Anwar Musadat di Kanada. Alumni Tebu Ireng ya? Alumni Tebu Ireng. Itu yang pada waktu periode beliau yang juara 1 lomba kita bahasa kuning se-Tebu Ireng. Namanya Haji Anwar Musadat. Kiai Haji Dr. Andes Anwar Musadat. Sekarang di Kanada ya? Alhamdulillah. Beliau sesepuh kita, senior kita yang angkat. Saya diangkat, terima kasih nih. Dunia akhirat itu saya nggak akan lupa. Jadi pesantren besar. Dikenalkan orang luar negeri. Menurut saya ya, tentunya kan kita flashback ke belakang ya. Mungkin sekarang kan ya saya juga saya mengapresiasi dan tentunya bangga lah dengan Yai Bahrul Ulum ya. Tentunya mohon maaf kita nggak apa-apa ya flashback ke belakang ya. Anda tidak istilahnya firasat ataupun mungkin apa nanti ke depan seperti ini atau ada tanda-tanda atau seperti apa ya ini? Saya ini cita-cita pedagang sama dosen. Jadi ini belok arah, nggak masalah takdir. Karena keluarga semua sudah pondok pesantren, kepengen jadi pengusaha bisa bantu pondok-pondoknya keluarga. Gitu. Ternyata kembali ke barat. Cuma waktu sowan ke Gus Isom itu, ini teman-teman ya. Saya ini tuan sowan ke Gus Isom. Gus Isom saya sebelum pulang tuh gini. Rul, kopernya wis lengkap isine, itu saya ingat-ingat. Loh, nggih lengkap Gus, baju, kitab ya. Tolong kopernya diberi alat yang lengkap. Sudah lengkap, peribahasa, ada geraji, ada obeng, ada elas. Ingat saya ada linggis, ada tang Inggris. Maksudnya apa Gus? Maksudnya apa Gus? Jadi ketika pulang, tetangga butuh seperti motong pohon kelapa, kita punya pecok. Kalau dibawa gunting saja hanya potong rambut. Jadi lulusan pondok pesantren harus bisa apapun walaupun tidak 100%. Intinya di dalam koper ada gunting, ada silet, ada pisau, ada geraji, ada hammer, macam-macam ada. Jadi ketika masyarakat datang minta tolong, ada alat minta tolong, walaupun tidak 100% bisa. Intinya ya iso talil, iso yasin, iso manakib, iso sholawatan, iso ceramah, iso akikah. Harus
Kalau enggak, mohon maaf, kalau enggak sampai-sampai harus bisa nabib, nyuwuk. Karena anak orang kampung itu kalau kesini kan, Gus, anakku nangisan. Dewasa, harus bisa, anaknya diam. Harus lengkap. Kalau enggak lengkap, alamat. Alamat itu pulang bingung. Karena gini, tahun 2011 banyak kakak-kakak kelas 1 Beureung yang kursus ke sini. Ini privasi ya. Privasi. Cak laopo Pak Yai sampean kursus. Aku nyekel pondok, setiap ada tamu balik. Ini privasi namanya. Tapi kakak kelas hampir lebih dari 30 kakak kelas saya. Kursus. Kursus ke sini. Belajar ilmu. Subuh. Nah, subuh. Saya juga nanti belajar juga ya. Karena perlu. Lo dokter perlu loh. Iya, perlu. Bismillah. Disuntik. Iya, betul. Perlu. Betul. Karena kan kalau kita di kedokteran tuh ya, secara klasifikasi sama seperti lainnya kita di agama juga ada jasmani sama rohani. Rohani, betul. Kalau bahasa medisnya ada somatik sama psikotik kan seperti itu. Ya, betul. Maka klasifikasi penyakit ada dua. Ada somatopsikotik sama penyakit psikosomatik kan seperti itu. Gitu ya. Makanya tadi Yai bilang, ya benar memang. Makanya kadang ada beberapa pasien yang mengatakan, oh ke dokter itu jodoh. Itu. Jodoh itu ya paling yang mungkin salah satunya kayak subuh itu ya. Nah, sekarang keliling Nusantara. Kursus Tibu Nabawi. Kerjasama dengan LDPBNU. Keliling. Ini cuti pondok saya nggak terima undangan lah. Alhamdulillah. Nah, makanya ketika ketemu beliau Gus Isom itu, saya berusaha semaksimal mungkin koper saya bag ini harus ada isinya. Semua isi ada ya. Harus ada, walaupun panjangan tentara. Siapa tahu ada tentara terus kejang-kejang nyebut jin. Terus sampai tahu sembuh. Betul. Wah, betul, dokter dua-duanya ini. Betul ya, betul. Dokter spesialis doa juga ada. Alhamdulillah, ya Allah. Sewu Yai, tentunya kalau kita mau cerita panjang lebar kayaknya dalam literasinya Yai ini alhamdulillah tadi tuh katanya Yai yang cerita pas mau balik dari pondok itu ketemu Gus Isom disuruh ngelengkapi isinya ya Masya Allah. Ini isinya Masya Allah. Lumayan nih. Makanya kalau saya mau bercerita panjang lebar kayaknya sampai nanti sore nggak habis. Aduh. Ini belum belajar ilmu subuhnya nih. Mungkin Yai nun sewu Yai sebagai closing statement yang ingin Yai sampaikan kepada kita semua khususnya ke saya dan keluarga besar Tebuireng dimanapun berada Yai nun sewu Yai. Intinya gini. Jangan malu bertanya sama kawan alumni karena setiap alumni mempunyai profesi masing-masing. Betul. Jadi kalau ada alumni yang profesi A, B, C, D, E kita belum punya, kita ambil aja ilmunya kemanfaatan. Siapa tahu dalam 2, 3, 4 tahun profesinya teman saya ini bermanfaat untuk kita. Masya Allah. Jangan malu walaupun tua. Saya pun sama adik kelas saya tanya. Kalau ada kelas punya profesi yang lebih bermanfaat, apa salahnya kita belajar, saling mengisi. Kita ini satu keluarga kan, satu alumni Tebuireng. Betul ya, satu keluarga. Jangan malu. Kita sama-sama saudara. Masya Allah. Jalin silaturahim. Masya Allah. Kalau ada waktu, seperti Pak Dokter, sudah dokter, sudah tentara. Tentunya Yai, saya terkesan tadi, tagline-nya panjenengan itu jangan malu untuk bertanya kepada siapapun alumni Tebuireng, karena pasti semua orang tuh mempunyai kelebihan masing-masing. Gitu jujur setiap saya silaturahmi saya selalu mengatakan dalam diri saya, kita rendahkan atau supresi diri kita dulu untuk menimba ilmu kepada orang kita silaturahmi. Benar ya? Iya. Karena jujur banyak hal yang bisa kita dapatkan. Gitu. Saya setuju sekali. Alhamdulillah. Dan kalau sekarang ini kalau saya mau belajar banyak nih baru dulu. Ini pun kalau teman Tebuireng belajar sini, saya batasi per tahun hanya 3 orang. Karena kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei itu hanya 20 orang. Pernah meledak itu tahun 2016. Dari Tebuireng 7 kakak kelas semua. Masya Allah. Saya lihat kok punya pondok pesantren semua. Punya pondok. Ternyata beliau juga mengungkapkan
saya ketika turun di masyarakat, saya ini mengembalikan tamu kasihan juga saya. Masya Allah. Terus belajar sekarang udah manfaat-manfaat. Alhamdulillah. Dan saya pun juga belajar kepada beliau-beliau. Karena di apapun manusia itu penuh dengan kekurangan Ya, juga. betul. Harus belajar saya. Ya, alhamdulillah doanya Mas saya ini, Betul, Pak betul, Dokter, betul, Pak betul, Jenderal. betul. Masya Allah, alhamdulillah didoakan mudah-mudahan ya. Ya Allah. Iya, matur sembah nun ya iya. Anak saya pun ditepu ireng semua ini. Iya, Masya Allah. Sama, nanti saya juga akan di rumah Yai baru lulus juga di atas saya ketemu semuanya. Lulusan Mualimin tentunya sudah skripsi di Yayan Jogja. Yayan Jogja. Yang Berarti Mualimin tahun pertama ya mungkin ya? Tahun 2000 kedua. Dua ya, 2015-an ya? Kedua. Mualimin saya 2014 ya iya. Kedua. Betul. Terus yang anak kedua pun di Aliyah. Masya Allah. Nanti anak ketiga pun dari Kudus saya pindah ke Tubareng lagi. Barokahnya harus Tadi yang Nyai bilang kalau bahasa akademisi literasi. Literasi. Kalau bahasa kita bersantan sanad ya? Sanet. Menyambung sanad ya ya? Iya. Ya, harus tanpa sanat putus. Betul. Jangan jadi kiai yang di YouTube tanpa sanat itu betul, kesasar. Betul ya, betul. Biar nggak kesasar ya. Dokter aja ada sanatnya. Iya, betul. Kalau mau beli suntikan di apotek banyak. Ayo. Belajar dulu kalau Iya, nggak- belajar. Kalau langsung disuntikan bisa-bisa. Nanti kalau panak disuntikan. Nggak sembuh malah sakit. Maka betul Ya Allah. Keren maksudnya alhamdulillah. Walaupun mungkin kita bincang-bincang santai tapi sangat berbobot dan sangat berisi sekali ya. Alhamdulillah. Nggih Yai matur sembah nuwun Yai. Mudah-mudahan Yai baru lulum sekeluarga Yai. Nggih. Dan kita semua keluarga tetap bireng Yai. Iya. Dalam bidang kesehatan dan Amin. tentunya yang tadi kita mendapatkan keberkahan Yai. Amin, dari amin. Mas Yai, ya, Amin, ya. amin. Nggih Yai. Matur sembah nuwun Yai. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.